Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah mulai sekarang ketika pelajaran praktek ibadah akan ada video seperti pelajaran fikih, dan tugasnya itu ada di dalam video. Jadi harus videonya itu dilihat dan dikerjakan tugasnya sebagai nilai harian, yang mana nilai harian ini akan masuk ke rapot seperti semester sebelumnya. Sekarang kita mulai semester 2 ini praktek ibadah dalam bab puasa. Dari definisi sendiri, puasa secara bahasa berarti menahan. Paham ya? Puasa secara bahasa berarti menahan. Sementara menurut istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari disertai niat tertentu, itu adalah puasa secara istilah, yaitu menahan diri dari godaan syahwat, enggak makan, enggak minum, berhubungan suami istri bagi yang sudah punya istri, menahan diri dari segala macam hal, bahkan dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Seperti apa? Seperti riba, ngomongin orang, atau berbuat curang dan lain sebagainya. Hukum puasa sendiri, yang pertama itu ada wajib, dan yang kedua sunnah, dan yang ketiga makruh, dan yang keempat haram. Jadi hukum puasa ini juga terbagi menjadi 4 hukum. Nanti setiap hukum ada contoh-contohnya. Yang pertama, wajib. Kapan puasa itu wajib? Yaitu puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Kemudian puasa qadha itu juga hukumnya wajib. Contohnya apa? Contohnya seperti seorang perempuan yang haid ketika bulan Ramadan, maka harus diqadha. Atau ada orang sakit pada bulan Ramadan sehingga tidak berpuasa, maka juga harus diqadha. Nah, qadhanya ini adalah wajib hukumnya. Atau puasa nazar. Contohnya puasa nazar itu gimana? Contohnya puasa nazar itu adalah andaikan saya hafal Quran, saya sudah selesai menghafalkan Quran, saya nazar puasa 3 hari. Nah, ini adalah puasa nazar, maka hukumnya menjadi wajib. Kemudian puasa kafarat. Apa puasa kafarat? Contohnya puasa kafarat itu seperti puasa dalam ibadah haji dan umroh sebagai pengganti menyembelih hewan. Nah, jadi ketika di sana ada menyembelih hewan dam tetapi nggak bisa, maka digantinya dengan apa? Dengan puasa kafarat. Kemudian apa? Puasa hendak melakukan sholat istisqa ketika diinstruksikan oleh pemerintah. Jadi di sholat istisqa itu ada anjuran untuk berpuasa dari seorang pemimpin selama 4 hari kepada rakyatnya. Apa sholat istisqa? Sholat istisqa itu minta hujan. Jadi sebelum sholat istisqa itu pemimpinnya itu menyuruh masyarakat untuk berpuasa selama 4 hari, dan di hari yang keempat dia mulai melaksanakan sholat istisqa secara berjamaah. Ini juga hukumnya wajib. Paham ya? Itu puasa-puasa yang hukumnya wajib. Kemudian yang kedua adalah puasa yang hukumnya sunnah. Seperti apa? Seperti puasa hari Senin dan Kamis, puasa hari Arafah, puasa
Muharram, puasa Daud, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada puasa yang makruh. Seperti apa puasa yang makruh itu? Puasa yang makruh itu yaitu ketika menentukan puasa hanya hari Jumat atau Sabtu atau Ahad saja tanpa disambung dengan hari sebelumnya. Misalkan saya hanya mau puasa pada hari Jumat, atau saya hanya mau puasa pada hari Sabtu, atau saya hanya mau puasa pada hari Minggu. Nah, ini nggak boleh, hukumnya makruh karena hanya menentukan satu hari puasa. Dan puasa yang dilakukan selama bertahun-tahun jika dikhawatirkan dapat membahayakan fisik. Misalkan dia mau puasa selama 5 tahun. Kalau misalkan puasa tersebut itu puasa terus menerus selama 5 tahun itu dapat menyebabkan bahaya pada dalam dirinya, misalkan apa? Bisa menjadikan dia lemah atau bisa menimbulkan suatu penyakit misalkan, maka hukum puasa tersebut itu makruh. Paham ya? Selanjutnya, puasa itu ada yang hukumnya haram. Nah, puasa dengan hukum haram ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, tetap sah. Jadi puasanya itu tetap sah tapi hukumnya haram. Seperti apa? Seperti puasanya seorang istri tanpa seizin suaminya. Jadi ada seorang istri itu dia berpuasa tapi puasanya itu enggak izin dengan suaminya, maka ini puasanya haram tapi puasanya tetap sah, kecuali puasa wajib. Kalau puasa wajib baik itu dengan izin suami ataupun tidak, maka hukumnya wajib seperti bulan Ramadan, seperti uzur tadi, seperti puasa kafarat tadi. Nah, itu hukumnya wajib. Tetapi kalau misalkan puasa-puasa biasa, dia itu harus izin, seorang istri harus izin kepada suaminya. Yang kedua, tidak sah. Jadi sudah haram, kemudian tidak sah puasanya. Yaitu apa? Yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. 2 hari raya tersebut. Puasa hari tasyrik. Kapan hari tasyrik? Itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan puasa pada hari yang masih diragukan atau masykuk. Hari ini sudah masuk bulan Ramadan atau belum? Itu masih diragukan, tanggal 30 Sya'ban ketika ada desas-desus telah terjadi ru'yah bulan Ramadan. Kalau misalkan tanggal 30 Sya'ban ada yang bilang, sebagian orang bilang sudah masuk bulan Ramadan, maka haram dan tidak sah bagi dirinya untuk berpuasa. Kemudian pelaksanaan puasa Ramadan. Puasa Ramadan dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari hal-hal yang akan disebutkan. Yang pertama, menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban ketika tidak ada ketetapan Ramadan pada malam tanggal 30 Sya'ban. Misalkan pada tanggal 30 Sya'ban ini belum bisa ditentukan apakah 30 Sya'ban ini sudah masuk 1 Ramadan atau belum. Jadi ru'yahnya itu ada di tanggal 29 Sya'ban. Nah, ketika tanggal 29 di ru'yah ternyata tanggal 30 Sya'ban ini bukan tanggal 29 ini tanggal 30 Sya'ban ini bukan tanggal 1 Ramadan, maka besoknya itu pasti bulan Ramadan, karena kebanyakan bulan Qamariyah atau Hijriyah itu hanya sampai 29 dan 30, nggak mungkin ada 31 seperti bulan Masehi. Maka bisa dipastikan kalau hari ini adalah 30 Sya'ban tidak puasa, maka besoknya pasti puasa. Yang kedua, melihat hilal pada bulan Ramadan pada tanggal 30 Sya'ban. Jadi dilihat. Nah, ini dilihat oleh ahli falak, dilihat dari langit
bujur-bujur tertentu yang hanya diketahui oleh ahli falak saja. Nah, ini ditentukan dengan ru'yah hilal atau melihat bulan. Bagaimana keadaan bulan? Apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum? Kalau misalkan sudah masuk, ya berarti sudah masuk bulan Ramadan besoknya. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ini kan juga dengan melihat ru'yatul hilal, dengan melihat bulan. Yang ketiga, mendengar berita yang mutawatir. Maksudnya apa? Telah tersebar luas dan sangat kecil kemungkinan tidak benar karena sudah diru'ya atau diteliti oleh orang yang sudah ahli dan banyak diketahui oleh orang-orang di berbagai macam daerah bahwa telah terjadi ru'yah atau melihat hilal pada bulan Ramadan. Maka besoknya itu sudah pasti masuk pada bulan Ramadan dan wajib berpuasa. Kemudian ketetapan qadhi atau pemerintah dengan menjelaskan dasar dan rujukan ketetapannya. Jadi kalau misalkan pemerintah itu sudah mengumumkan kalau pada misalkan bulan Ramadan terjadi pada tanggal 30 Agustus misalkan, maka kita wajib menuruti perintah dari pemerintah. Tetapi bagi pemerintah juga diwajibkan untuk menjelaskan dasar dan rujukan ketetapannya. Jadi andaikan ternyata pada hari itu belum Ramadan, tetapi pemerintah sudah menjatuhkan hari tersebut adalah bulan Ramadan dan sudah ada ketetapan dan rujukannya, maka kita ikut pemerintah. Paham ya? Yang kelima, terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya ru'yah di kota-kota besar. Apa tadi? Ru'yah itu adalah melihat bulan untuk menetapkan awal bulan Ramadan. Nah, ini tidak hanya di satu tempat, tetapi di tempat-tempat yang banyak. Seperti apa? Seperti yang ada di Kepulauan Seribu. Diteliti lagi untuk melihat ru'yah di Lamongan, ada di suatu daerah dekat laut, atau di daerah Jawa Tengah, dan di daerah Kalimantan misalkan, semuanya itu melihat ru'yah. Apabila mereka semua sepakat kalau melihat bulan pada malam tersebut, maka kemungkinan besar besoknya itu awal bulan Ramadan dan wajib berpuasa. Paham ya? Untuk tugasnya yaitu mencatat hukum-hukum puasa yang tadi disebutkan ada 4, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Kemudian menyebutkan contoh-contohnya dalam bentuk tulisan dan dikirim ke WA pribadi saya seperti pelajaran fikih atau akhlak. Paham ya? Itu adalah tugasnya, yaitu mencatat hukum puasa yang 4 tadi, kemudian contoh-contoh dari setiap hukum tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.